Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jafadli Islami, NIM 11870070057, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai persamaan non-linier yang mana merupakan tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Teknik 2. Nah, di sini kita akan menentukan akar-akar persamaan non-linier. Akar sebuah persamaan f(x) sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai f(x) sama dengan 0. Jadi, maksudnya itu ketika kita punya f(x) sama dengan 0, nah, si nilai x yang menyebabkan ini fungsi jadi 0, itu merupakan akar dari fungsi persamaan tersebut. Nah, di sini itu akar persamaan f(x)-nya itu adalah titik potong antara kurva f(x) dan sumbu x. Jadi kalau misalnya itu ada misalnya itu ada ini nih. Nah, di sini kan ada sebuah persamaan sinyal, ada sinyal gambar gitu. Nah, ketika ini memotong sumbu x, nah ini itu merupakan akarnya gitu. Ini itu akar, ini akar, 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 akar. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini diumpamakannya itu sumbu Y dan ini juga sumbu X. Jadi, ketika si kurvanya itu melewati dari bawah ke atas ya, dari negatif ke positif, pas di titik ngelewatin nolnya itu, ini tuh merupakan akarnya gitu, akar X. Nah, di sini bisa dilihat ya, cara untuk menyelesaikan persamaan linear itu adalah dengan menggunakan rumus mx ditambah c sama dengan 0, di mana m dan c-nya itu adalah konstanta. Dapat dihitung dengan, kalau misalnya pakai yang ini, kita bisa cari x-nya itu x sama dengan min c per m ya. Ini dipindah ruas, lalu dibagi m. Lalu kalau misalnya nyelesain persamaannya kuadrat, ax kuadrat ya, ini ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, kita bisa menghitung kita bisa mencari akar-akarnya itu salah satunya dengan menggunakan rumus ABC ya, ini. Atau enggak kita bisa dibagi ruas kayak biasa. Nah, nanti dari kedua ruas ini tuh didapat aja x-nya itu berapa. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas dua buah metode ya secara garis besarnya itu untuk mencari penyelesaian persamaan non-linier. Yang pertama ada metode tertutup, yang kedua ada metode terbuka. Metode tertutup ini, pertama kita harus mencari akar pada range A, B tertentu. Maksudnya itu gimana sih? Nah, misalnya tuh gini nih, kita punya grafik ya. Grafiknya itu misalkan seperti ini. Nah, kan kita itu mau nyari akarnya itu kan yang yang berpapasan antara sumbu x-nya. Nah, otomatis akarnya itu ini. Caranya itu kita menentukan dua buah titik gitu di sumbu x-nya tuh. Misalnya tuh ini 1, ini 2, ini A, yang ini B. Nah, setelah itu dalam range A, B-nya juga dipastikan harus terdapat satu akar ya. Karena kalau nggak ada akarnya mah ngapain gitu dicari juga, asa percuma. Jadi caranya itu, terus gimana sih cara biar tahu gitu di range A, B-nya itu ada akarnya minimal 1 gitu. Nah, caranya itu kita bisa dikaliin gitu. Contohnya di sini kita bikin range AB di sini. Ini A1, B1, ini A2, B2. Nah, jadi ketika FA1 dikalikan dengan FB1, itu kalau misalnya hasilnya itu positif atau lebih besar dari 0, otomatis akarnya itu enggak ada gitu. Nah, ini tuh bisa dipastikan salah. Tapi kalau misalnya ketika ini nih, contohkan ini tuh di positif ya, yang B2-nya itu taruhlah di sini, yaitu negatif. Ketika FA2 dikalikan dengan
FB2. Nah, hasilnya itu negatif, maka dipastikan pada fungsi tersebut itu pada range A, B itu ada akarnya gitu. Terus hasilnya juga selalu konvergen. Maksud konvergen ini jadi ketika hasil setelah mencapai akhir perhitungan dapat dipastikan gitu dalam hasil perhitungannya itu tuh ada akarnya gitu. Akarnya itu pasti ketemu. Nah, kalau ketemu artinya itu konvergen. Kalau gak ketemu artinya divergen. Nah, lalu yang kedua ada metode terbuka. Kalau tadi metode tertutup itu kita ngira-ngira cari range AB ya. Kalau di metode terbuka itu kita pakainya itu tebakan awal. Contohnya itu X0-nya itu sama dengan 1. Jadi otomatis kita akan kira-kira kalau akarnya itu adalah 1 gitu. Ntar setelah dikira-kira gini, kita akan melakukan perhitungan dan kalau misalnya hasilnya ada berarti dia konvergen, kalau misalnya enggak berarti hasilnya itu divergen atau enggak ada akarnya atau sia-sia. Nah, di sini kita akan membahas untuk mengenai metode tertutup itu ada 3 ya. Yang pertama ada metode tabel, yang kedua ada metode biseksi, yang ketiga ada metode regula falsi. Lalu untuk metode terbuka, kita akan membahas mengenai metode iterasi sederhana, yang kedua ada metode Newton-Raphson, yang ketiga ada metode secant untuk metode terbukanya. Nah, di sini ada teoremanya ya. Bisa dilihat suatu range X sama dengan AB mempunyai akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB lebih kecil dari 0. Ya, kayak tadi yang dijelaskan ya, kalau misalnya FA dikali FB-nya itu hasilnya adalah negatif, maka dapat dipastikan pada range tersebut ada akarnya. Kalau misalnya positif, maka dia tidak akan ada akarnya. Bisa kita lihat di sini ada perumpamaannya ya. Ketika ini FA-nya itu adalah positif dan FB-nya itu adalah negatif, ya. Bisa kita lihat kalau misalnya positif dikali negatif itu kan hasilnya itu pasti negatif atau lebih kecil dari 0. Kalau misalnya hal tersebut tercapai, maka dalam range A, B itu ada akarnya. Tapi kalau misalnya contohnya yang ini nih, kan yang ini FA-nya itu positif. Lalu yang B-nya juga sama-sama positif. Ketika positif dikali positif sama dengan, karena hasilnya itu pasti positif. Maka pada range A, B tersebut dapat dikatakan atau dapat dipastikan tidak terdapat akar. Begitu pula ketika dalam sumbu negatif ya, misalnya di sini nih. Nah, kita ambil tarik di sini A, di sini B. Bisa dilihat ya, ini tuh kan negatif. Terus ini juga negatif. Ketika negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi lebih besar dari 0 juga. Jadi yang pertama ada metode table atau pembagian area, di mana untuk X untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh table. Nah, jadinya itu kalau misalnya kita punya misalnya ada grafik kayak gini nih. Nah, saya ini titik A, kita ngambil di sini titik A, di sini titik B. Nah, kalau menggunakan metode table, kita bisa dibagi-bagi gitu. Misalnya saya bagi jadi 1, 2, 3 bagi area atau bagian yang sama. Nah, setelah itu kita dicari masing-masing fx-nya. Nah, masing-masing fx-nya dicari, lalu kita lihat yang fx-nya itu paling mendekati ke 0, maka itu merupakan hampiran akarnya gitu. Nah, selanjutnya untuk beberapa hal-hal yang bisa dipelajari dari metode table, ya bisa dilihat sendiri ya. Ini bisa dipelajari sendiri saja nanti.
Nah, di sini ada contoh selesaikan persamaan X tambah E pangkat X sama dengan 0 dengan range X sama dengan dari min 1 sampai 0. Nah, jadi pertama kita itu bakalan ngetes dulu nih, kira-kira di X tambah E pangkat X ya, dengan X-nya itu dari min 1 sampai 0 itu kira-kira ada Kira-kira ada akarnya nggak sih? Ada akar persamaan nggak? Nah, caranya apa? Pertama kita masukin dulu nih, misalnya tuh F X-nya itu kan min 1 nih. Kita masukin nih persamaannya. X-nya diganti dengan min 1. Min 1 ditambah E pangkat min 1. Atau min 1 ditambah 1 per E. Nah, 1 per E itu kan hasilnya itu 0, sekian. Jadi kalau ditambahin dengan min 1, hasilnya itu bakalan jadi minus gitu. Terus selanjutnya kita coba yang X-nya itu sama dengan 0. F 0. Jadinya itu 0 ditambah E pangkat 0. Nah, 0, E pangkat 0 itu kan 1. 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya negatif dikalikan dengan 1, yang mana ini tuh positif, maka hasilnya itu pasti akan negatif. Otomatis karena itu lebih kecil dari 0, maka di range ini tuh ada akarnya gitu. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, range X sama dengan min 1 sampai 0, kita bagi menjadi 10 bagian sehingga diperoleh ini nih tabelnya nih. Jadi kita kita bagi-bagi gitu. Kita cari F min 1 berapa, F min 0,9 berapa, 0,8 berapa, 0,7 berapa sampai 0. Lalu nanti akan didapat fx-nya gitu. Kalau udah jadi tabel seperti ini ya, sekarang kita cari ini. Di antara ini tuh yang paling kecil tuh yang mana gitu, yang paling mendekati ke 0 gitu. Di sini kalau dilihat ya, yang paling mendekati itu tuh ada di min 0,6 dan juga min 0,5 ya. Karena negatif 0,2 kalau dibandingin dengan 0,1 itu hasilnya itu lebih kecil 0,1 gitu. Cuman lebih kecil lagi ini 0,05 gitu. Jadi otomatis kita akan menggunakan kedua akar ini gitu. Kedua X yang ini. Berada di antara min 0,6 dan min 0,5 dengan nilai fx masing-masing min 0,0512 dan min 0,1065. Sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya di min 0,6 gitu. X sama dengan min 0,6. Nah, terus kalau misalnya pengen lebih kecil lagi errornya, kita bisa nyari lagi gitu, pakai dua range ini. Jadi kita bikin lagi table dibagi 10 dengan X-nya itu min 0,6 sampai min 0,5. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, nantinya itu akan didapati yang paling dekatnya itu adalah ketika X sama dengan min 0,57. Dengan fx-nya itu adalah 0,00447. Nah, metode tabel ini secara umum itu sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya 0,00447 itu masih nggak kecil-kecil banget, nggak kecil-kecil banget gitu hasilnya itu. Jadi metode tabel ini biasanya kalau dipakai buat penyelesaiannya itu nggak dipakai. Cuman metode ini itu biasanya digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Jadi secara Secara biasanya itu metode tabel itu digunakannya itu hanya untuk mencari taksiran awal aja gitu. Nanti kalau taksiran awalnya udah dapat kayak misalnya ini nih 0,6 sama min 0,5 min 0,6, baru aja kita pakai metode yang lain. Nah, selanjutnya ada metode biseksi ya. Metode biseksi ini, ide awal metode ini adalah metode table gitu, di mana area dibagi menjadi n bagian.
Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Jadinya itu ini kan kalau tadi itu apa? Kalau metode tabel itu kan ngebaginya itu sama rata ya misalnya teh. Nah, anggap aja ini tuh sama rata. Kalau metode biseksi itu ngebaginya itu gini nih. Misalnya itu kita ambil ini, tentuin titik tengahnya. Nanti kalau misalnya yang adanya di sebelah sini, kita ambil ini, terus tadi bagi dua, dan seterusnya sampai dapat gitu. Nih. Nah, contohnya seperti ini nih. Kan misalnya awalnya itu ditentuin nih, kita nyari apa? Nentuin titik di A sama B, gitu. Nah, terus kita apa? Di antara jarak A sama B ini kita bagi dua gitu. Nah, misalnya tuh didapat aja C, titik C gitu. Nanti kita itu akan coba apa? Dikaliin gitu antara A kali C sama C kali B gitu. Buat nyari mana yang ada akarnya sama mana yang nggak ada. Kalau misalnya A dikalikan C itu kan hasilnya itu dari positif kali positif itu hasilnya positif. Otomatis dia itu nggak ada akarnya kan. Kalau nggak ada akarnya, nanti dia itu bakal dibuang. Cuman kalau yang ketika C dikali B, karena ini positif dikali negatif, maka hasilnya itu pasti negatif. Jadi kita bakalan lanjut pakai C sama B. Di antara C sama B ini, kita bakal bagi dua lagi, didapat aja titik ini. Misalnya itu titik D. Nah, jadi apa? Di titik D ini kita ngecek lagi kayak tadi gitu. C kali D sama D kali B. Kalau misalnya hasilnya positif dibuang, kalau hasilnya negatif dilanjut. Terus aja gitu sampai dapat aja. Misalnya itu ini dapat E, ini dapat F. Nah, bisa dilihat ya untuk penjelasan lebih jelasnya, untuk menggunakan metode biseksi terlebih dahulu ditentukan batas bawah A dan batas atas B, kemudian dihitung nilai tengah. Kayak tadi nih, kayak ini nih. Batas awal, batas bawah, batas atas. Terus dari nilai X ini perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar secara matematik. Suatu range terdapat akar persamaan bila F dikali F berlawanan tanda atau dituliskan FA dikali FB lebih kecil dari 0. Jadi seperti yang tadi ya, kalau positif dikali negatif itu hasilnya itu pasti negatif. Terus kalau misalnya udah tahu yang positifnya itu atau yang nggak ada akarnya itu bakal dibuang. Nah, di sini ada algoritma metode biseksi ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Selesaikan persamaan XE pangkat min X tambah 1 sama dengan 0. Dengan menggunakan range X sama dengan min 1 sampai 0 gitu. Terus kita di sini bikin tabel ya. Pertama ada iterasi A, B, X, Fx, Fa, dan keterangannya. Nah, pertama kita kalau diilustrasiin itu jadi gini. Misalnya ada garis. Kita punya range ini A, ini B. A, ini B. Nah, pertama kita cari tengahnya gitu. X itu tengahnya. Di tengahnya itu kan ada di minus 0,5. Soalnya A-nya itu min 1, ini 0. Jadi ini min 0,5. Terus dicari aja F-nya. F-sini berapa, F-sini berapa. Ntar kalau misalnya didapat nih, misalnya kan ini. Yang ini tuh 0,175. Yang ini tuh positif ya. 0,175 karena positif jadi nggak dipakai. Kita ambil yang ini. Jadi dari terus kita apa? Iterasi ulang dari minus 0,5 dari minus 1 sampai minus 0,5 yang keduanya itu. Jadi ini cari lagi tengahnya itu dapat minus 0,75. Nah, habis itu kita cari lagi di mana nih yang paling mendekati ke 0. Kan yang paling mendekati ke 0-nya itu yang ini nih, yang sebelah sini.
Ini yang paling mendekati ke 0. Yang ini tuh lebih jauh gitu dari 0. Jadi ini dibuang. Kita iterasi ketiga lagi, minus 0,75 sampai minus 0,5 diambil tengahnya. Dan begitu dilakukan secara terus-menerus. Nah, kalau dilihat ya dari tabel ini, ketika iterasinya itu udah sampai 10 kali gitu, hasil yang didapat itu minus 0,00066, paling kecilnya itu. Nah, jadi apa sih? Kan errornya itu bisa sangat kecil banget ya. Soalnya apa? Di iterasinya itu kan ini tuh cuma 10 kali, 10 kali. Jadi kayak apa ya? Nggak terlalu banyak gitu. Gimana kalau misalnya iterasinya itu sampai 100 sampai 1000 kali gitu diturunin itu. Nah, caranya biasanya itu di contoh soalnya itu ada keterangannya gitu. Misalnya itu ada toleransi error. Misalnya toleransi errornya itu harus 0,00005 misalnya. Nah, kalau misalnya errornya itu udah apa? Udah di udah lebih kecil dari 0,0005, ntar si iterasinya itu bakal berhenti. Nah, kalau misalnya dilakukan secara manual itu pastinya sangat sulit ya. Kalau dilihat dari angkanya aja ini tuh cukup apa? Ribet gitu. 0,0, 0,00 dan lebih kecil lagi gitu. Jadi tadi itu ada algoritma itu karena kita membutuhkan bantuan komputer ya untuk mencarinya. Nah, kalau dilihat dari soal yang tadi dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi errornya 0,001 dibutuhkan 10 kali iterasi. Semakin teliti atau kecil toleransi errornya, maka semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada metode regula falsi, yaitu metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Dikenal dengan metode false position gitu. Jadi kan kalau tadi mah metode apa biseksi itu dibaginya tuh per dua, dibagi dua gitu, dibagi setengah-setengah. Kalau ini mah memanfaatkan kemiringan gitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya kita punya range ya dari A ke B. Kita tarik garis ini ke bawah, terus ini B ke atas gitu. Nah, terus dari titik ini ke sini kita tarik garis lurus ya. Nah, di tempat dia motong X-nya itu adalah titik C-nya. Jadi si titik C-nya itu kan kalau di biseksi itu apa? Dibagi dua, kalau ini mah ada rumusnya gitu. Setelah itu kita biasa ya bandingkan mana yang ada faktornya. Karena di A ke C itu nggak ada ya. Kalau dilihat dari gambar faktornya di sini, maka ini dibuang. Lalu dari C tarik garis ke bawah. Nah, dari sini tarik garis lurus ke sini. Nantinya itu dia itu bakalan ada di sekitaran sini gitu. Kalau misalnya. Nah, kurang lebih ya anggap lurus ya. Kurang lebih ntar ada di sekitaran sini. Ntar si ininya itu dibuang gitu. Contohnya ini jadi D gitu. Ntar dicari lagi dari D ke B gitu. Jadi kalau pakai metode regula falsi ini itu apa ya? Lebih cepat gitu nyarinya itu ketimbang metode biseksi yang tadi gitu. Nama rumusnya itu adalah slope. Nah, kalau ini diturunkan pakai penurunan matematik, nanti akan didapat si X-nya itu si C-nya itu ini nih. Ini itu adalah C. Kalau misalnya konsep tadi udah agak mengerti ya, ketika ngelihat algoritma ini tuh bakal lebih ngerti lagi gitu. Nah, di sini ada contoh soal ya, selesaikan persamaan XE pangkat min X tambah 1 sama dengan 0 pada range X sama dengan 0 sampai min 1. Nah, bisa dilihat ya, X ini tuh C yang tadi, itu C yang tadi. Nah, kalau cara pemakaian
tabelnya itu sama kayak biseksi ya, kayak tadi di metode iterasi di iterasinya itu. Nah, selanjutnya ada metode regula falsi ya, yaitu metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linear, dikenal dengan metode false position. Nah, di sini ada contohnya ya. Kan kalau biseksi itu tadi tuh C-nya itu dari dibagi dua. Kalau metode regula falsi itu memanfaatkan kemiringan gitu. Contohnya di sini kita punya titik A dan juga titik B. Kita ambil garis ke bawah, ini ke atas ya. Habis itu kita tarik garis lurus dari ujung A ke ujung B. Nah, di si garis itu ketika melewati X, dia itu akan menjadi titik C-nya gitu. Kalau udah kayak gitu, kita dilihat aja di antara A sampai C sama C sampai B di mana gitu ada akarnya ya. Kan kalau dilihat dari gambar ya kelihatan kalau ininya itu akarnya itu ada di antara C sama B. Jadi kita buang aja ini, gak dipakai. Setelah itu kita ambil garis. Nah, dari sini kita tarik garis lurus ke sini. Nantinya itu akan ada di sekitaran sini titiknya itu. Jadi dia akan semakin mendekat ke tempat akarnya itu. Taruhlah ini D, kita cari lagi kayak tadi dari C sampai D dilihat apakah ada akarnya atau enggak. Lalu dari D sampai B dilihat apakah ada akarnya atau enggak. Yang enggak adanya dibuang. Nah, dengan menggunakan rumus slope ya atau persamaannya, kita dengan bisa cari C-nya gitu. Ini kalau diturunkan pakai persamaan matematika, dia akan dapat jadi ini nih. Nah, ini tuh adalah C. Sini ada algoritma metode regula falsi. Bisa dibaca sendiri kalau misalnya konsep tadi udah paham ya. Nanti bisa lebih paham lagi kalau baca ini. Di sini ada contoh soal. Selesaikan persamaan xe pangkat min x ditambah 1 sama dengan 0 pada range x sama dengan 0 dari x atau range-nya dari 0 sampai min 1. Nah, di sini bisa dilihat ya pada tabelnya mirip-mirip kayak yang biseksi. Kalau kan tadi tuh nyarinya itu C. Nah, C-nya itu ini X. X ini adalah C. Nah, kita akan mengiterasinya atau menurunkannya secara sampai 20 kali. Hasilnya itu akan didapat kalau ini adalah akarnya. Ini adalah akarnya. Dan ini adalah errornya. Ini adalah errornya. Nah, perlu diketahui ya akar persamaan diperoleh di X sama dengan min 0,56741 dengan kesalahan 0,00074. Nah, akarnya itu positif negatifnya itu gak boleh gak boleh seenaknya diubah gitu, soalnya ngaruh. Mungkin yang tadi itu adalah ketiga metode tertutup ya. Sekarang kita akan mencoba untuk mencarinya itu dengan metode terbuka. Yang pertama ada metode iterasi sederhana, yaitu metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX gitu. Jadi ketika awalnya itu ada fx itu sama dengan x. Nah, kita akan mencari x-nya gitu. Contohnya di sini nih, x dikurangi pangkat x sama dengan 0. Kita ubah ya, dipindah ruas ininya ditambahkan ke sini. Jadi x sama dengan x kuadrat atau gx sama dengan x kuadrat. Nah, jadi gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, di sini ada contoh soal ya. Carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x kurangi 3. Nah, ini tuh sebenarnya itu bisa pakai rumus yang biasa ya, yang dua ruas. Hasilnya itu adalah x min 3
sama X plus 1. Nah, cuman di sini kita akan mencoba untuk menyelesaikannya menggunakan persamaan linear. Persamaan non linear, maaf. Nah, pertama kita ambil dulu ya si fungsinya. Kita buat X ini sendiri gitu. Jadi caranya itu ini ditambahkan 2X ditambah 3, hasilnya itu akan berpindah ruas, lalu kita diakarkan keduanya. Hasilnya itu akan X sama dengan akar 2X tambah 3. Di sini kita memiliki tebakan awal 4 ya, dengan errornya itu 0,001 gitu, ini salah. Jadi kita akan rubah rumus yang ini menjadi rumus yang ini gitu. Jadi xn plus 1 sama dengan akar 2xn tambah 3. Nah, untuk iterasi pertama kita kan akan coba n-nya itu jadi 1 gitu. Jadi xn 1, n sama dengan 1 itu jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, sama dengan akar 2x1 tambah 3. Nah, kan X1-nya itu adalah tebakan awalnya itu ada 4. Jadi, kita akan langsung saja 2 kali 4 itu 8, ditambah 3 adalah 11. Jadi, X2-nya itu adalah akar 11. Atau, bila diangkakan hasilnya itu akan menjadi 3,31662. Nah, sini bisa dilihat ya, ini itu hasil iterasinya. Nah, karena kita itu butuhnya itu errornya itu enggak apa sih, paling kecilnya itu 0,001, jadi kita akan terus mencari iterasinya hingga errornya itu lebih kecil dari 0,001. Nah, bisa dilihat ya dari sini itu kalau angka-angkanya itu makin apa sih, makin kesininya itu makin turun gitu, makin mendekati ke hasil 3 ini dari 4. Jadi begitupun dulu ini errornya dari 1 terus mendekati sampai akhirnya itu dia lebih kecil dari 0,001, yaitu 0,0008467722. Nah, ketika angka ini sudah didapat, maka iterasinya itu pun akan berhenti gitu. Nah, bisa dilihat ya, ini tuh si garis persamaan akar 2x tambah 3 terus yang ini itu garis persamaan X. Ya, ya. Lalu di sini ada contoh yang kedua ya. Kita akan mencoba untuk mencarinya itu dengan cara begini nih. Kita kan kalau tadi itu dipindah ruasin, kalau sekarang itu akan kita persingkat jadi X dikali dalam kurung X dikurangi 2 ya, sama dengan 3. Jadi X-nya itu sama dengan 3 per X min 2. Nah, kita akan coba lagi dengan tebakan awalnya itu 4 dan errornya juga 0,001. Sama seperti tadi, xn plus 1 sama dengan 3 per dalam kurung xn min 2. Nah, bisa dilihat hasilnya itu seperti ini ya. Yang ini itu adalah errornya. Kalau yang ini itu adalah hasil ininya gitu, hasil X-nya gitu, X tiap iterasi. Nah, bisa dilihat ya, ini itu kayak apa ya, kayak naik turun gitu. Pertama ke 1,5, terus ke minus 6, terus ke minus 0,375, terus turun lagi ke minus 1,26316, naik lagi ke minus 0,9, ke 1,027 lagi, ke 0,99, dan begitu seterusnya ya. Begitupun dengan errornya, dari 1 dia naik, kemudian dia turun hingga pada akhirnya dia lebih kecil dari 0,001, yaitu 0,00451628, dengan apa, hasil X-nya itu adalah negatif 0,9999887. Kalau dilihat ya, ini tuh udah mendekati ke hasil sebenarnya itu minus 1 gitu. Nah, di sini ada gambar grafiknya. Seperti sama kayak tadi, ini tuh gambar grafik X, dan yang kedua ini itu adalah gambar grafik dari 3 per X min 2. Lalu di sini ada contoh yang terakhir ya. Kita coba ini tuh. Jadi kalau tadi itu kan macam-macam, kalau ini tuh X sama dengan dalam kurung X kuadrat min 3 per 2 gitu. Tebakan awalnya 4 dengan errornya masih sama
0,001 dan bisa dilihat ya ini tuh hasilnya gitu. Kalau dilihat itu ini itu error sama apa sih sama hasilnya itu makin makin sering diiterasi itu makin tinggi gitu nilainya dari 4 ke 6,5 ke 19,625 ke 191 sampai akhirnya infinity dan errornya juga dari 1 ke 2,5 ke 13 dan seterusnya sampai banyak banget sampai akhirnya unidentified gitu. Jadi kalau dilihat ini itu apa fungsinya itu divergen atau tidak ketemu gitu atau tidak berhasil hasil gitu. Kalau menggunakan persamaan yang ini gitu. Nah, syarat konvergensi dari apa? Syarat konvergensi dari persamaan nonlinear itu ada ini nih, pada range I di mana sama dengan ini tuh S min H sampai S plus H ya dengan S titik tetap. Kalau 0 lebih kecil daripada turunan GX-nya terus lebih kecil lagi dari 1 untuk setiap X I iterasi konvergen monoton. Jadi kalau misalnya si hasil ininya itu di antara 0 dan 1, maka hasilnya apa? Hasil iterasinya itu adalah konvergen monoton. Kalau misalnya di antara minus 1 dan juga 0, maka hasilnya itu adalah iterasi konvergen berosilasi gitu. Jadi kayak naik turun kayak tadi ya, yang kedua. Terus kalau G X-nya itu lebih besar dari 1, maka iterasinya itu divergen monoton gitu atau tidak berhasil. Terus kalau misalnya GX-nya itu lebih kecil dari min 1, maka iterasinya itu adalah divergen berosilasi. Bisa dilihat ya, ini kalau pakai yang tadi, jadinya itu yang pertama itu akar 2X plus 3 itu hasilnya itu konvergen monoton. Kalau yang 3 per X min 2 itu hasilnya itu konvergen, tapi cuman berisolasi gitu, karena naik turun. Lalu percobaan yang terakhir ketika X kuadrat min 3 dibagi 2, maka hasilnya itu adalah divergen monoton. Nah, selanjutnya adalah metode Newton-Raphson, yaitu metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 dituliskan dengan xn plus 1 sama dengan xn min fxn per f turunan pertama dari fxn gitu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar berikut ya. Contohnya kita apa menentukan titik apa perkiraan awalnya itu di x0. Kita tarik terus kita mempunyainya itu apa si garisnya itu seperti ini nih, yang warna hijau ini. Nah, pertama-tama kita tarik garis dari x0 ke atas. Lalu kita itu apa ya ditarik atau digunakan rumus slope ya untuk mencari x1-nya sehingga nanti akan terbentuk garis seperti ini hingga bersentuhan lagi dengan sumbu X. Kemudian ini akan menjadi X1-nya. Setelah itu dia tarik lagi garis ke atas, gunakan lagi slope dan ke sini ya sampai dia akhirnya akan menemukan akarnya gitu. Jadi rumusnya itu adalah cara mencari X1-nya adalah X0 dikurangi Fx0 per turunan pertama dari Fx0. Nah, jadi di sini ada algoritma metode Newton-Raphson. Ini tuh kayak langkah-langkah untuk menentukan gitu cara pakai metode Newton-Raphson gitu. Pertama, definisikan fungsi fx dan turunan fx pertama. Kemudian tentukan toleransi error dan iterasi maksimum. Kemudian tentukan nilai pendekatan awal atau x0, lalu hitung fx0 dan fx0 yang turunan. Setelah itu untuk iterasi i sama dengan 1 sampai dengan n atau fxi lebih besar dari e gitu. Jadi kita itu ngitung x-nya itu pakai rumus ini ya. Kalau misalnya x-nya itu x3 ya. X3 itu kan berarti i-nya 2. Berarti dia itu menggunakan x2 dikurangi f
X2 per turunan pertama dari X2. Nah, kemudian akar persamaannya itu adalah nilai XI yang terakhir diperoleh. Jadi di ujungnya gitu, bukan yang di tengah-tengah nilai akar persamaannya itu. Nah, di sini kita memiliki contoh soal ya. Selesaikan persamaan X dikurangi E pangkat min X sama dengan 0 dengan titik pendekatan awal X0 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita cari dulu turunan pertama dari fx itu. Apa rumusnya? Kalau fx sama dengan x min E pangkat min X, maka turunannya itu adalah X diturunkan menjadi 1 dan E pangkat min X diturunkan menjadi plus E pangkat min X. Jadi pertama kita akan mencari fx0 nya ya. Kita masuk ganti x-nya dengan 0, maka 0 dikurangi E pangkat min 0 sama dengan min 1. Kemudian kita cari turunan pertamanya, yaitu 0 diturunkan kemudian kita mencari turunan pertama dari fx0 ya, yaitu 1 tambah E pangkat min 0 sama dengan 2. Nah, setelah dapat ini, kita akan mencari X1-nya, yaitu kita masukkan Fx0 ke sini, turunan pertamanya ke sini, maka akan didapat hasilnya itu adalah 0,5. Nah, ini itu adalah X1. Nah, kemudian kita akan mencari lagi untuk Fx1-nya gitu. Setelah dicari itu hasilnya itu adalah ini, negatif 0,106631. Dan turunan pertama dari fx1 adalah 1,60653. Kemudian setelah dicari itu kita akan mencari lagi x2-nya. Nah, x2-nya ini adalah x1 dikurangi fx1 per turunan pertama dari fx1, sehingga didapati hasilnya itu adalah 0,566311. Nah, ini tuh kan apa ya, bisa terbilang errornya itu masih agak besar gitu, masih belum terlalu kecil. Nah, jadi kita akan mengiterasinya lagi. Kita akan mencari x3-nya. Pertama, kita cari fx2-nya, yaitu hasilnya adalah negatif 0,00130451 dan turunan pertamanya adalah 1,56762. Nah, jadi kita akan mendapatkan X3-nya itu adalah 0,567143. Setelah itu kita akan mencoba untuk mencari fx3-nya. Nah, setelah dicari ya, fx3-nya itu adalah negatif 1,96 dikali 10 pangkat min 7. Nah, 10 pangkat min 7 itu berarti 0,0000-nya itu ada 7 ya. Jadi sangatlah kecil itu. Suatu bilangan yang sangat kecil. Sehingga kalau terlalu kecil itu bisa dianggap 0 gitu. Jadinya itu akar persamaan X-nya itu adalah 0,567143. Nah, ini tuh hampirannya ya. Nggak sangat tepat tapi sangat mendekati gitu. Nah, kalau dituliskan ke tabel, hasilnya itu akan jadi seperti ini. Pada iterasi pertama, dia X-nya itu menjadi 0,5, Fx-nya itu adalah negatif 0,106531, turunan pertama itu adalah 1,60653. Nah, perlu diketahui ya, kalau ini itu merupakan akarnya. Jadi tabel X ini itu adalah akarnya. Ini adalah akar. Dan ini itu adalah errornya. Nah, data yang diambil itu adalah data yang paling kecil yang dilihatnya itu. Jadi kalau mau ngambil akarnya itu akar yang paling bawah, dan errornya itu dilihatnya itu error yang paling kecil, otomatis yang paling bawah juga. Terus selanjutnya ada contoh soal lagi ya. Ketika untuk sekarang ini soalnya itu adalah X tambah E pangkat min X cos X dikurangi 2 sama dengan 0. Lalu kita akan mencarinya dari X0-nya itu sama dengan 1. Seperti biasa, pertama kita tentukan dulu turunan pertama dari fungsi fx ya. Fx-nya itu kan X tambah E pangkat min X cos X dikurangi 2. Nah, turunan pertamanya itu adalah X diturunkan itu menjadi 1. Kemudian plus E pangkat min
X cos X dikurangi 2 itu dia itu turunannya itu jadi turunan UV gitu. Jadi jadinya itu hasilnya itu adalah U aksen kali V dikurangi U V aksen. Nah, hasilnya itu didapatkan seperti ini. Kemudian kita akan mencoba mencarinya ya dengan cara kayak seperti tadi, cari X1, X2, X3 sampai didapatkan error yang paling kecil. Nah, setelah dilakukan itu tuh didapati kita hanya perlu 4 iterasi saja. Jadinya itu hasil akar hampirannya itu adalah 2,05989 dengan errornya itu 1,6492 pangkat min 10 gitu. Jadinya itu ini itu benar-benar sangat kecil gitu. Dikali pangkat 10, dikali 10 pangkat min 10 gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada grafiknya ya. Kalau terlihat ini itu adalah sumbu Y. Ada garis ini sumbu Y. Kemudian ini sumbu X. Nah, kan tadi itu didapatnya itu hasilnya itu adalah 2,05 ya. Jadi perkiraannya itu ada di sekitaran sini. Yang mana kalau kita tarik garis ke bawah, dia itu ada di sekitaran sini nih. Nah, bisa dilihat ya ini tuh kurang lebih itu sangat mendekati ya. Otomatis dia itu dianggap benar gitu hampirannya itu. Nah, di sini ada permasalahan pada pemakaian metode Newton-Raphson. Metode ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik ekstrim atau titik puncak. Karena pada titik ini nilai turunan fx-nya itu sama dengan 0. Sehingga nilai penyebut dari fx per f dari turunan fx itu sama dengan 0 gitu. Secara grafis dapat dilihat sebagai berikut. Nah, bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik selanjutnya akan berada di tak berhingga. Jadi bisa dilihat ya, kan kalau misalnya di titik puncak nih, ini satu puncak lah. Di pas mau apa pindah gitu dari turun, pindah mau ke naik atau mau ke turun. Itu tuh namanya titik puncak. Kalau misalnya ada di titik puncak pendekatannya itu perkiraannya, maka si hasilnya itu dapat dipastikan akan divergen gitu. Karena bisa kita lihat ya ketika kita akan mencari turunan fx-nya itu dia itu pasti akan ke sini gitu, jauh gitu. Dia tidak akan ngelewatin ke sumbu x-nya sehingga tidak akan bertemu dengan akar persamaannya. Nah, metode ini menjadi sulit atau lama mendapatkan penyelesaian ketika titik pendekatannya berada di antara dua titik stasioner. Bila titik pendekatan berada pada dua titik puncak akan dapat mengakibatkan hilangnya penyelesaian atau divergensi. Hal ini disebabkan titik selanjutnya berada pada salah satu titik puncak atau arah pendekatannya berbeda. Jadi kalau misalnya ada di antara dua titik puncak nih, misalnya kayak di sini, dia juga bakalan susah juga gitu ketemunya itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya kalau misalnya ada hasil tidak konvergen, misalnya kita menentukan pertama itu ada x0 nih. Di titik x0 kita tarik ke atas, kemudian dari titik ini kita tarik garis singgungnya sehingga kita akan mendapatkan x1. Nah, x1-nya itu ada di sini. Kemudian dia itu akan ditarik ke bawah. Nanti dia akan buat garis singgung lagi, akan bertemu di sini jadi x2-nya itu makin jauh lagi. Nah, dia akan naik ke atas, makin jauh lagi dan seterusnya sampai nggak ketemu-ketemu gitu. Hingga hasilnya itu tidak konvergen atau divergen gitu. Ini juga bisa terjadi gitu kok. Nah, bagaimana penyelesaian permasalahan pada pemakaian metode Newton ini? Nah, bila titik pendekatan berada pada titik puncak, maka titik pendekatannya itu bisa harus digeser gitu, sedikit. Jadinya tuh xi sama dengan xi ditambah atau dikurang delta di mana theta adalah konstanta yang ditentukan. Dengan demikian turunan dari fxi ini tidak sama dengan 0 gitu. Dan metode Newton-Raphson tetap dapat berjalan. Ini itu turunan ya. Nah, jadi kalau misalnya si
fx hasilnya itu adalah 0, maka dia itu bisa digeser sedikit gitu, dikasih delta, biar ntarnya itu hasilnya itu nggak jadi 0. Untuk menghindari titik-titik pendekatan yang berada jauh, sebaiknya pemakaian metode Newton-Raphson ini didahului oleh metode tabel ya. Kayak apa? Metode tertutup ya. Jadi pertama-tama itu sebelum nyari hampirannya atau sangkaannya itu kita mencari dulu range-nya gitu. Kalau udah dapat range-nya, ntar kita pakai metode tabel, metode Newton-Raphson maaf, agar dapat dijamin konvergensi dari metode Newton-Raphson. Biar apa ya? Jadinya itu lebih efisien gitu dalam melakukan perhitungannya itu dan pencariannya juga. Di sini ada contoh soal ya. Diketahui ada persamaan x dikali pangkat min x ditambah cos 2x sama dengan 0. Ya, seperti biasa kita tentukan dulu fx dan turunan fx-nya itu. Jadi kalau diturunkan itu, yang ini itu akan berubah jadi ini, ya. Lalu dari ini tuh didapat x0-nya itu sama dengan kita mulai x0-nya itu dari 0,176.281. Nah, jadi kalau misalnya x0-nya dimulai dari sini didapati fx0-nya itu adalah 1,086282 dengan turunan pertama fx0-nya itu adalah minus 0,000015 gitu. Nah, jadi bisa ini ya, kalau ini tuh ini tuh ini, dan ini tuh adalah ini gitu. Nah, ketika diturunkan untuk yang ke satu, didapat x-nya itu adalah 71364,89 dengan fx-nya itu adalah 0,594134, dan turunan pertamanya itu adalah negatif 1,608 gitu. Nah, ketika udah diturunin sampai iterasi ke-6 ya, dia itu didapatkan hasilnya itu adalah x-nya adalah 71365,2 dengan fx-nya itu adalah 3,13. Ya, ini udah sangat kecil ya, min 13 gitu. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini gambar grafiknya. Itu gambar grafik dari persamaan ini nih. Persamaan yang tadi. Nah, cuman kalau bisa dilihat ya, padahal dalam range 0 sampai dengan 1 terdapat akar di sekitar 0,5 sampai dengan 1. Nah, kalau kita periksa lagi, kan kalau ini 2, 1 itu kurang lebih ada di sini ya. Nah, dan di sini itu adalah 0,5 kurang lebih. Nah, bisa dilihat ya, ini tuh nah kurang lebih sini. Ini 0,5, ini 1. Di antara 0,5 dan 1 ini kan ada akarnya nih, terdapat akarnya. Ya, untuk menghindari hal ini sebaiknya digunakan grafik atau tabel sehingga dapat diperoleh pendekatan awal yang baik gitu. Digunakan pendekatan awal x0 sama dengan 0,5 gitu. Jadi karena apa sih? Biar x0-nya itu nggak melenceng terlalu jauh gitu. Kita pakainya aja x0-nya itu sama dengan 0,5 aja gitu. Biar lebih dekat. Kalau udah dihitung-hitung, ntar hasilnya itu adalah x-nya didapat 0,973692 dengan fx-nya adalah 0 dan turunan pertama fx-nya itu adalah negatif 1,8499 gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan ya, yang ini itu sekitaran 7.000 ya, 71.000 dengan ya kurang lebih 1. Nah, bisa di apa? Bisa terlihat bahwa hasilnya itu sangatlah jauh gitu. Ini hasil dari penyelesaian persamaan yang tadi ya untuk masing-masing iterasinya. Ini kalau x0-nya adalah 0,5, ini kalau x0-nya adalah 2, ini kalau x0-nya adalah 3,5. Didapati akarnya itu terletak di x sama dengan ini 0,97. Akarnya kalau 2 itu terletak di antara 2,23 dan kalau 3,5 itu terletak di antara 3,96. Nah, bisa dilihat ya, tadi itu 2,2. Nah, ini kan 2. 2 itu sekitaran sini.
Ya, jadi ini tuh ada di 2,2 sekian, dan ini itu terletak di 0,97 sekian yang tadi. Nah, ini untuk algoritma metode Newton-Raphson dengan modifikasi tabel. Kalau yang tadi udah paham ya, jadinya itu pertama itu kita gunakan metode tabel ya untuk mencari range-nya. Nanti setelah itu setelah didapat itu kita akan menggunakan metode Newton-Raphson gitu agar lebih efisien, lebih akurat gitu jadinya. Itu lebih mudah juga. Nah, di sini ada contoh lagi, hitunglah akar fx sama dengan pangkat x dikurangi 5x kuadrat dengan metode Newton-Raphson. Dengan e-nya itu adalah 0,00001, tebakan awal akar x0 itu sama dengan 1. Penyelesaiannya, pertama kita turunkan e pangkat x diturunkan jadi e pangkat x minus 5x kuadrat diturunkan menjadi 10x ya. Setelah diproses iterasi Newton-Raphson-nya didapati akarnya itu terletak di 0,605267 gitu. Dengan f turunannya itu adalah negatif 3,35649 min 009 ya, ini tuh udah sangat-sangat kecil gitu. Nah, bisa dilihat di grafiknya terletak antara 0,6 ya. Jadinya itu kan ini 0, ini 1, kurang lebih ini setengah. Ini setengah, kurang lebih setengah itu ada di sekitaran sini. Nah, ini itu adalah 0,6 0,605. Nah, sekian. Nah, yang selanjutnya ada metode secant ya. Kalau tadi metode Newton-Raphson kan memerlukan perhitungan turunan fungsi turunan fungsi fx gitu, turunan pertama fungsi fx. Sedangkan terkadang apa sih si rumusannya itu fungsinya itu sulit gitu buat dicari turunannya, itu bentuknya rumit. Jadi kita perlu mencari kita perlu mencari metode yang lain. Nah, dengan pemikiran seperti itu terlahirlah metode secant. Sehingga metode secant disebut juga metode modifikasi dari metode Newton-Raphson. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau di metode secant itu kita punya XR-1 dan XR plus 1 gitu. Nah, Kalau di metode secant, turunan pertama dari fx-nya itu kita ganti gitu. Jadinya itu fungsinya itu seperti ini. Sehingga ketika dimasukkan kepada rumus metode Newton-Raphson, kita substitusikan ini dengan ini, hasilnya itu akan didapat menjadi seperti ini gitu. Nah, untuk algoritma metode secant-nya, sebagaimana pada metode Newton-Raphson, kita itu akan mencari turunan pertama pada fx gitu. Hanya saja pada metode secant ini turunan pertama fx-nya itu kita cari menggunakan dua titik awal, yaitu titik x0 dan juga x1. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalnya kita punya penyelesaian ini. Nah, kita ambil x0-nya itu adalah 0,8 dan x1-nya itu adalah 0,9. Maka dapat dihitung y0-nya itu sama dengan fx0, yaitu minus 0,16879, dan y1-nya itu adalah fx1-nya ya, yaitu 0,037518. Iterasi metode secant-nya itu adalah sebagai berikut. Pada iterasi pertama kita mencari x2, yang mana rumusnya itu adalah seperti ini. Nanti didapatkan x2-nya itu adalah 0,88. Kemudian kita akan mendapatkan y2-nya juga adalah 0,00153. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi kedua, iterasi ketiga, dan pada akhirnya akan diperoleh akar x-nya itu adalah 0,882534.
Nah, untuk apa sih persamaan nonlinear ini gitu? Di sini tuh ada beberapa fungsinya ya. Yang pertama untuk penentuan nilai maksimal dan nilai dan minimal fungsi nonlinear. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan nilai maksimal dan minimal fungsi suatu fungsi nonlinear, kita bisa menggunakan penyelesaian persamaan nonlinear gitu. Yang kedua ada perhitungan ini nilai konstanta pada matrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear. Bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen gitu. Yang kedua bisa untuk menghitung nilai konstanta ya pada matrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear. Yang ketiga ada penentuan titik potong beberapa fungsi nonlinear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Nah, di sini ada penentuan nilai maksimal dan minimal fungsi nonlinear ya. Jadi penentuannya itu caranya itu kalau mencari nilai maksimal dan minimal itu pertama dari fx itu dia harus memenuhi turunan pertama dari fx-nya itu harus sama dengan 0. Nah, ini syarat yang pertama. Kemudian kita bisa mengandaikan turunan pertama fx ini dengan gx sehingga dihasilkan gx itu harus sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai maksimal atau minimalnya, kita harus mencari turunan kedua dari fx gitu. Nah, di sini ada contoh soalnya, tentukan nilai minimal dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi x plus 1 pangkat min 2 kuadrat min 2x tambah 1. Sini bisa dilihat ya, ini tuh adalah garis fungsinya. Nah, di sini bisa dilihat nilai minimal itu terletak di antara minus 0,4 dan 0,2. Nah, di antara 0,4 ini minus 0,4 dan ini minus 0,2. Nah, di antara sini ya sekitar di sinilah untuk nilai minimalnya itu. Nah, kemudian untuk menentukan nilainya itu terlebih dahulu kita bisa dihitung ya gx-nya itu harus sama dengan turunan pertama fx-nya sehingga didapatkan hasilnya itu seperti ini. Jadi permasalahannya menjadi menyelesaikan persamaan ini harus sama dengan 0 karena tadi itu syaratnya ya untuk mencari nilai maksimal minimal itu turunan pertama fx-nya itu harus sama dengan 0. Kemudian kita akan menggunakan metode secant dengan pendekatan awalnya itu kita taruhlah di ini ya, kan tadi itu ada di sekitaran sini dia sekitar 0,4 dan 0,2 negatif. Nah, dengan toleransi errornya segini nanti akan didapatkan persamaan di x nya itu adalah segini. Jadi nilai minimal fungsi fx itu terletak di x sama dengan minus 0,32953. Nah, bisa dilihat ya kurang lebih ini. Nah, kan kalau ini 3, berarti sekitaran di sini 0,32. Kemudian kita juga bisa menghitung titik potong dua buah kurva. Misalnya itu kita mau menghitung titik potong di sini ya di antara fx dengan gx. Pertama-tama kita harus membuat fx yaitu sama dengan gx atau fx ketika dikurangi dengan gx hasilnya itu akan menjadi 0. Kenapa? Karena ketika fx sama dengan gx maka dia itu berarti ada di titik di mana si x-nya itu si titiknya itu saling ini gitu, saling berpotongan gitu pada posisi x-nya itu. Nah, contoh soal, tentukan titik potong y sama dengan 2x pangkat 3 min x dan y sama dengan pangkat min x. Nah, di sini bisa dilihat ya, akarnya itu terletak di antara 0,8 dan 1. Bisa dilihat ya, ini kan 0,8. Ini 0,8 dan ini 1. Nah, kurang lebih ada di sini nih. Nah, kemudian kita akan menggunakan persamaan yang tadi ya, kan fx-nya itu harus sama dengan gx. Jadi ketika kita masukkan 2x pangkat 3 dikurangi x sama dengan pangkat min x. Nah, kita kurangkan hasilnya itu menjadi 2x pangkat 3
min X ini pindah ruas ya, jadi min E sama dengan 0. Nah, karena itu, nah bisa dilihat ya, ini fungsinya yaitu 2 kali X kali X kali X ya, 2 pangkat 3 X pangkat 3 dikurangi X dikurangi E pangkat min X. Nah, kurvanya itu hasilnya itu seperti ini. Bisa dilihat ya dari gambarnya, itu ada terletak di antara 0,8 dan 1, yaitu di sini, yang mana ini itu ya hasilnya itu seperti demikian gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai persamaan nonlinier. Apabila banyak kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.